dulu kan juga sempet ada konflik yang masuk JNLT itu kan. Ya. Nah, itu kan juga evaluasi buat pesepeda juga ya, Om Fahmi ya? Itu episode paling horor di Bike to Walk saat itu ya. Atas kejadian yang di DPR. Pak Kapolri tolong dibubarin aja nih, dibongkar aja jalur sepeda gitu. Lucu juga sih. Iya, si siapa namanya? Sahroni ya kan. Pak Sahroni kalau ngeliat video ini dapat salam dari Pak Fahmi. Nah, iya. Apakah Bike to Walk politik? Ya, kita akan politik. Ya, kita akan politik. Ya, jelas ya. Jelas. Ini baru di kedai pena. Bike to Walk akan berpolitik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat Kedai Pena, kembali lagi bersama saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam podcast Kedai Pena Alpinist Talk yang mengkhususkan pada diskusi-diskusi tentang dunia petualangan, termasuk soal persepedaan yang lagi happening sekarang. Di samping saya sudah ada Bang Fahmi Saimimah, Ketua Umum Bike to Walk, organisasi sepeda yang sangat besar di Indonesia dan sangat menginspirasi, sangat menginfluence nih Bang nih. Gimana Bang Fahmi kabar? Oke. Semangat lagi. Semangat lagi meskipun udah sore. Bang Fahmi gimana kabarnya? Ya sehat, bugar, gembira. Sehat, bugar. Gembira ya. Harus positif. Harus positif ya. Setiap hari menjadi hari yang baik. Nah, itu slogan Bike to Walk sekarang. Sekarang itu ya. Hari yang baik. Hari yang baik. Kenapa ngambil slogan itu? Ya di masa-masa yang kita bilang sulit lah ya. Ada pandemi, ada ekonomi yang mungkin lagi carut marut. Nah, kita kasih semangat hari yang baik. Gitu. Hari yang baik. Jadi membawa nilai-nilai positif lah agar menyambut setiap hari itu setiap hari yang baik. Gitu. Baiknya tapi dikasih jadi baik. Ya, baik gitu. Sepeda ya. Sepeda. Jadi ada dua arti yang terkandung dalam hari yang baik. Hari yang ya benar arti baik, tapi hari yang konotatif juga ya, bersepeda. Makanya namanya Bike to Walk ya, bersepeda ke kantor dalam beraktivitas ya Om ya, begitu ya. Oke, Bang Fahmi ini, ya sebenarnya sih banyak yang udah ngupas ya, cuma gue pengen tahu nih BTW itu apa sih, itu sejarahnya gimana sih BTW itu? Ya memang orang mengenalnya Bike to Walk lah ya, BTW. Iya, BTW. Iya memang tahun 2005 kan diinisiasi sama founder pada pendahulunya, itu memang atas inisiasi banyak teman-teman yang biasa main MTB itu di JPG ya, di Tangsel sama MTB Indonesia. Nah mereka nyoba-nyoba nih naik sepeda ke kantor gitu. Saat itu memang trennya memang MTB gitu. Jadi nah, ternyata dari inisiasi tersebut banyak membuat orang-orang juga aneh saat itu ya. Apain sih di kota masih sepedahan gitu kan. Waktu itu masih belum rame kan sepeda. Akhirnya makin banyak. Saat itu masih milis, masih di Yahoo Group. Yahoo Group dulu ya. Ada sosmed macam-macam kan. Jadi di 2005 tuh Agustus itu akhirnya dideklarasikan lah gitu atas kesepakatan bersama dengan nama Bike to Walk. Karena awalnya memang teman-teman yang bekerja naik sepeda gitu, dibuatlah Bike to Walk. Bike to Walk. Dan itu dideklarasiin langsung bersama Gubernur DKI gitu. Waktu itu ya, Hojibo ya. Hojo. Sekarang berarti udah 16 tahunan lah. 16 tahunan ya. Ya perjalanannya gitu. Nah, dari pertama yang mungkin namanya Bike to Walk itu kita mengenal yang distigmakan orang-orang ya, Bike to Walk adalah ke tempat kerja naik sepeda. Gitu. Padahal relate dengan campaign dan visi misinya si Bike to Walk itu sebenarnya jauh juga gitu. Jadi ya Bike to Walk itu sebenarnya movement, social campaign, dan menganggap tagline Bike to Walk itu bukan lagi sebagai arti kerja gitu, tapi dengan bukan ngantor gitu ya. Bukan ngantor lah, tapi dengan arti kata kerjanya gitu. Kata jadi kerjanya. Aktivitas lah gitu. Jadi pengembangannya akhirnya menjadi Bike to Walk sebagai inisiasi gerakan campaign untuk beraktivitas menggunakan sepeda.
Mau itu nongkrong, mau itu ke pasar, mau itu pacaran, naik sepeda lah ya. Pokoknya budaya sepeda itu makin membahana lah di masyarakat itu. Itu sih. Kenapa ada perubahan paradigma itu? Iya, pertama karena visi misinya Bike to Work sih sebenarnya simple. Visinya agar membuat kualitas hidup masyarakat Indonesia lebih baik dengan sepedahan. Gitu. Dengan sepedahan. Ya, itu sih simpelnya. Ya misinya banyak tuh, misinya ya ini itu gitu. Dan ya kalau dibilang kenapa ya ini adalah salah satu dorongan cara ya, ini salah satu bagaimana kualitas hidup yang lebih baik dengan sepeda itu harus diwujudkan sebagai kampanye, sebagai materi advokasi dan lain sebagainya di masyarakat itu menjadi pure. Oh iya ternyata gerakan bersepeda itu bermanfaat loh, gitu. Baik kesehatan, ekonomi, ngurangi polusi dan lain sebagainya lah gitu. Iya. Secara visual sih memang sepeda kan sudah menjadi bagian solusi. Gue yang menarik itu BTW itu apa ya, movementnya itu ya. Gue ngeliat beberapa postingan di Instagram itu nggak, kalau kita sepeda nih misalkan saya gitu ya, sepeda ayo kita jauh-jauhan, ayo kita lama-lamaan. Tapi kalau BTW itu yang bermanfaat buat publik, misalkan waktu itu soal kampanye jalur sepeda. Lalu kemudian kemarin sempat kampanye solidaritas terhadap pesepeda yang ditabrak dan yang lain-lain. Nah, kenapa kemudian bisa muncul isu-isu seperti itu sementara anak-anak sepeda di luar BTW belum sempat mikirin itu, Om? Ya karena kita mengambil ruang yang sangat sempit tapi punya efek yang sangat luas gitu buat khususnya sih bagi para pesepeda juga gitu. Jadi kita mendeklar ada lima pilar lah, 5 prinsip program yang Bike to Work kerjakan. Yang pertama advokasi. Advokasi ini ya kita memberikan pelayanan hukum, pelayanan konsultasi, pembelaan terhadap hal-hal yang mungkin menganaktirikan sepeda lah gitu. Jadi beberapa kali kita turut membantu proses yang kecelakaan, yang ditabrak dan lain sebagainya gitu. Tapi mengedepankan azas hukum yang sehat lah, yang benar gitu. Nah, yang kedua edukasi gitu. Nah, edukasi ini lebih kepada bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya paradigma sepeda itu bukan hanya sport, bukan hanya soal olahraga, tapi sepeda itu bisa jadi transport, jadi buat aktivitas, pergi ke sana ke sini, tempat kerja, ke sekolah dan lain sebagainya. Juga sepeda sebagai sarana rekreasi juga. Nah, kita juga dorong juga. Kemarin kita sedang mengedukasi beberapa kelembagaan bahwasanya kalau memang concern tempat wisata lebih kepada kan ini contoh kecil dari pergerakan hotel-hotel gitu kan. Hotel-hotel kan kalau orang naik mobil kayaknya disambut banget gitu. Ke hotel kita naik sepeda kayaknya parkir di bawah gitu kan. Oh, parkir di kebun gitu kan gitu. Nah, akhirnya kita ngomong tuh ke asosiasi hotel, ke kementerian, ke stakeholder pada hotel, ini loh. Ini salah satu simbol juga gitu. Belum tentu kan yang pakai sepeda kere gitu kan. Iya, betul. Iya, bisa jadi ya karena dia sepedahan karena memang mau menikmati hasil jerih payahnya dengan sepedahan gitu. Akhirnya kita dorong bagaimana mengedukasi tempat-tempat wisata, hotel, pasar dan sebagainya agar lebih ramah terhadap sepeda gitu. Itu edukasi sih. Terus tadi udah edukasi, advokasi, terus ada campaign. Nah, campaign ini ya kayak misalnya jalur sepeda gitu. Kenapa kita butuh yang terproteksi, atau kenapa kita selalu kenceng soal jalur sepeda yang benar loh ya, artinya yang benar ketika kita harus berbagi jalan dengan yang lain gitu. Nah, itu pilar campaign itu yang kedepankan. Ya istilah kasarnya siap turun ke jalannya lah gitu. Ya, kalau tadi edukasi kan sudah bisa verbal. Nah, ini campaign tuh anak-anak yang memang yuk kita turun ke jalan, suarakan sesuatu gitu. Lalu kemudian ada sosial. Nah, sosial ini lebih kepada ruang lingkup sepeda itu bisa punya nilai manfaat dan nilai kemaslahatan gitu. Nah, jadi kebermanfaatan ya. Beberapa tahun lalu kita pernah target tebar 1000 sepeda gitu. Jadi ya chapter-chapter kita kalau punya sepeda lebih sumbang, yuk kita hitung-hitung ternyata melebihi 1000 gitu. Jadi kita kasih guru, kita kasih dan beberapa stakeholder akhirnya mau ngasih, kita ngasih sekian unit gitu-gitu, kita bagi-bagi gitu. Nah, kalau tahun ini kita sifatnya sedekah sepeda, spare part dan lain sebagainya, kumpulin ke base camp kita rakit, nanti kalau ada yang perlu yuk nih dipakai gitu segala macam itu. Itu lebih ke sosial ya. Kayak
belum lama ya. Ya ini sih bukan berarti harus sombong atas yang dikerjakan, tapi dikerjakan sama-sama sih. Iya, iya. Saat banjir di Banjarmasin, di gempa bumi di Palu dan lain sebagainya kan secara hampir serempak. Terus kita ngadain konser amal. Ya. Di sini sih tempatnya di sini. Ya. Ngundang Sandi Sundoro, ngundang Steven Coconut Trees gitu. Oh, yang online itu ya? Ya, kita online waktu itu kan pandemi ya. Ya, gue dapat rilisnya juga tuh. Alhamdulillah sekitar 250 juta kekumpul tuh. Ya, dalam beberapa minggu sih gitu kan. Iya. Kekumpul, akhirnya kita distribusiin, bahkan setiap daerah tuh dapat sekian puluh juta untuk apa namanya? Untuk disemangkan. Dan yang ngelaksanain supply bantuannya juga tuh anak sepeda di daerah gitu. Jadi kita memberdayakan teman-teman di daerah juga gitu. Dan pilar yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi itu ya Bike to Work sekali lagi membuka diri untuk kolaborasi dengan corporate, dengan instansi, dengan entitas apapun lah gitu. Iya. Ya asal jangan kolaborasi sama setan. Ini nggak ngaruh, kalau sama setan nggak jalan. Iya. Iya. Tapi siapapun dah ya. Bahkan kalaupun kita sih udah jauh pemikiran, gue mau kolaborasi sama anak Harley gitu, sekali-sekali bikin event, harinya ngumpul kita ajak sepedahan gitu kan. Betul. Ya. Bisa. Atau anak sepedahan ngumpul main Harley gitu. Tukeran aja gitu, nggak apa-apa gitu. Ya mudah-mudahan sih ada ke arah sana lah, itu bentuk dukungan kolaborasi dengan siapapun. Yang penting pesan-pesan tersampaikan. Jadi kayak kemarin dengan ini sih kesuksesan bersama ya, sekali bukan Bike to Work hanya mensupervisi, mengasistensi, segala macam. Ini Jakarta lah ya kita. MRT itu contoh transportasi modern lah, Indonesia lah ya. Dan kan kalau kita ke situ harus bersih, harus keren gitu kan. Karena memang harus dia punya habit yang bagus gitu. Ketika kita dorong, yuk sekali-sekali MRT ramah sama sepeda, mereka tuh sebenarnya aneh juga. Gila lo, kereta gue paling bersih segala macem tuh, sepeda mau masuk-masuk gitu. Gimana urusannya gitu. Akhirnya kita kasih pendekatan. Ini ada loh mobilitas yang bisa disambung menjadi last mile, first mile segala macem. Akhirnya sepeda lipat bisa masuk ke MRT. Tapi sekarang tidak puas ya, tidak puas di situ. Sebenarnya bisa loh di luar negeri itu sepeda MTB yang tidak bisa dilipat tuh bisa. Akhirnya kita karena pendekatannya apik segala macam, akhirnya mereka setujui dan bahkan mereka membuat rem yang di tangga biar didorong lebih mudah kan. Betul. Dan ketika kemarin kita diundang buat evaluasi kembali, dia bilang, tahu gak nih Bike to Work? Ini gara-gara Bike to Work kita ini nyiapin anggaran 300 juta buat fasilitas sepeda setiap stasiun gitu kan. Wah, kita tepuk tangan. Nah, itu bagus sudah, artinya MRT sudah bisa menerima hal-hal yang inklusif gitu kan. Sepeda kan inklusif ya, nggak setiap orang kemana-mana pakai sepeda, tapi dengan bolehkan sepeda baik lipat maupun non lipat, itu adalah terobosan baru bagi dunia transportasi gitu. Dan bahkan dia bilang, iya bulan pertama aja kita hampir ngitung 300-an orang naik sepeda yang tidak dilipat menggunakan MRT gitu. Dan bagi kita ya bagus, berarti ini ada kolaborasi yang hebat gitu. Tapi memang membingungkan sih, sepeda itu kan alat komuting ya, alat buat nyambung lah satu transportasi ke transportasi lain. Tapi nggak boleh naik ke MRT, nggak boleh naik ke KAI gitu kan. Itu kan membingungkan juga. Katanya kita mau membuat sepeda sebagai alat transportasi, tapi kemudian nggak terintegrasi dengan alat transportasi lain gitu kan, bikin kita gimana sih ini kebijakannya gitu. Dari berbagai inisiasi tadi, LRT sudah membuka sepeda lipat dan non lipat. MRT sudah. Kalau KRL memang ini pendekatannya cukup alot, karena memang sekarang satu-satunya moda transportasi yang bisa menjangkau jutaan manusia tiap hari itu KRL. Betul. Dan kalaupun kita minta sebenarnya sih bisa, sekarang sih bisa ya dengan sepeda lipat ya. Kita nggak lebay lah minta ke KRL untuk memfasilitasi sepeda non lipat gitu. Nah, karena intensitas penumpangnya tinggi, kita sadar diri. Sama seperti busway. Busway itu diperbolehkan kalau trafficnya load traffic di setiap jalurnya itu agak senggang. Tapi kalau jalur-jalur yang penuh segala macam, ya mereka sih nggak ngelarang, tapi kalau bisa jangan bawa sepeda lipat karena nggak enak dengan penumpang lain gitu. Dan kan juga kalau dengan penumpang lain nggak enak juga dicibir gitu. Ngapain sih bawa sepeda, bikin sempit aja kan gitu. Jadi busway udah, KRL juga udah sambut baik, MRT, LRT gitu. Yang unik main
Bluebird. Oh, Bluebird ada Sebut juga. merek nggak apa ya? Nggak apa-apa, bebas di sini. Jadi lucu juga sih kan. Ya ini sih polanya back to work ya, harus pendekatan humanis lah ya. Saat kita protes Bluebird itu banyak parkir di jalur sepeda kita di Jakarta, kita protes dong, minta audiensi ini, katanya gimana sih? Ini yang si burung biru ini parkir ngerebut-rebut ini kan akhirnya. Tapi tanggapannya baik gitu. Yuk datang back to work, kita audiensi gini-gini, dan kalau misalnya perkenan baik tuh yuk ngasih pelatihan kepada driver-driver gitu. Jadi kita ngasih pelatihan tuh, pelatihan soal hukum lah, ekses hukum, soal ketertiban segala macem. Itu Zoom. Wah, dengan ratusan driver. Emang dikasih slot waktu buat ngomong ya. Tapi lucunya ketika forum tanya jawab, mereka bales kontra gitu. Sorry nih katanya. Jangan cuma parkir mobil yang kita lagi ngetem nyari duit gitu. Itu kalau di jalanan juga sepeda banyak yang ke tengah jalanan ramean segala macem kan gitu. Enggak di jalur sepeda gitu ya, memang sih ada lah gitu, banyak gitu, bukan ada lagi banyak. Iya, jadi hampir pertanyaannya nanti kalau giliran diserempet kita yang salah. Iya, kalau dia yang nyerempet kabur gitu. Jadi gimana nih, sepeda yang mana nih yang harus kita hormatin gitu kan. Bingung juga kan. Di ruang lingkup anak-anak sepeda sendiri kan juga ya luas banget ya. Yang sepeda yang biasa sport kan nggak bisa tuh masuk jalur sepeda kan. Iya, betul. Nah, itu evaluasi juga buat kita kan. Jadi ya mau menegakkan hukum harus lihat ke dalam lagi gitu. Itu udah patuh hukum belum gitu kan. Iya. Gitu. Dan sekarang sama Bluebird malah hubungannya baik gitu. Mereka buat program Bluebird bisa loading gitu. Jadi loading sepeda, kalau pakai aplikasi lain kan suka ditanya, bawa sepeda ya, nggak bawa motor gitu. Nah, tapi Bluebird ini sekarang hampir semua mobilnya memperbolehkan buat loading sepeda, baik sepeda gede maupun sepeda kecil gitu kan. Iya, terus luar kota bisa nggak? Luar kota dia punya persewaan mobil L300. L300. Bus gitu yang memang space-nya itu bisa dibongkar untuk parkiran sepeda gitu. Oh gitu. Ada mereka ada. Jadi kalau ada yang mau pesen Bluebird bisa melalui back to work gitu. diskon banget. Jadi loadingnya nanti kita mintakan di Bluebird tuh bisa gitu. Dan kemarin bahkan ngadain goes bareng dengan CEO-nya, dengan manajemennya Bluebird. Gitu. Nah, ini minggu depan juga ada goes bareng lagi kan. Waktu itu kemari saling singgah, kita singgah ke kantornya Bluebird, terus goes kemari gitu kan, sambil ngopi, makan bubur kacang hijau. Akhirnya cair gitu. Jadi tuntutan kita atas ketidaktertiban supirnya Bluebird ya harus mengaca diri. Anak sepeda udah pada tertib belum gitu. Apalagi Jakarta kan. Betul. Pagi-pagi keluar tuh di foto Instagramnya si Jakarta hari ini ya. Sudah jam 7 masih ada sepeda di tengahan gitu. Malu juga kan gitu. Sering berkaca lah. Jadi berarti banyak juga ajang evaluasi ya, termasuk bukan cuma buat BTW tapi sepeda secara umum. Kayak dulu kan juga sempet ada konflik yang masuk JNLT itu kan? Ya. Nah, itu kan juga evaluasi buat pesepeda juga ya, Om Fahmi ya? Itu episode paling horor di Bike to Walk saat itu ya. Jadi ya kalau ini boleh rilis sebenarnya, ya pertama sih saat itu ya Bike to Walk itu berbicara atas nama koalisi beberapa komunitas, komunitas motor, pejalan kaki, anak-anak mobil gitu. Ketika mereka rame di sosmed, wah, ini sepeda gini-gini kan kita ini dong defense dong. Yaudah, lu kumpulin suara lu gini-gini, yuk, gua akan nyuarakan kepada para pesepeda. Bike to Walk ada di sisi lu sekarang gitu. Artinya Bike to Walk ngerangkum banyak masukan kan, kalau dibilang publik kan bukan hanya pesepeda, ada di sana ada pengendara motor, masyarakat dan sebagainya kan. Gitu. Akhirnya jalan kaki termasuk kita berkoalisi, bikin diskusi segala macam, menghasilkan ini nggak bisa dibiarkan. Nah, waktu itu karena jalan layang ini dikhususkan buat pesepeda, road bike, bahkan ada rambunya kan yang heboh kita turunin rame-rame. Yang nurunin juga di sub sih sebenarnya. Nah, terjadilah demonstrasi itu dan bumbunya kemana-mana. Akhirnya kami bilang paling horor karena dibilang, wah, Bike to Walk tuh nggak ngebelain sepeda gitu. Padahal kita ngebelain yang benar, bukan ngebelain lu sepeda lu apa gitu kan. Kita lagi ngebelain yang benar. Bahkan saat itu tuntutan udah nggak usah main sepeda di atas jalan ente. Ini gua kasih solusi. Kita nawarkan solusi saat itu. Jadi kalau yang mengikuti perkembangannya, jujur ya, teman-teman road bike nggak pernah datang kalau diajak meeting serius. RBI ya mereka ya? Nggak apa, ya pokoknya setiap komunitas yang kita undang tuh nggak pernah datang. Kita bahkan pernah nyewa kafe di Blok M. Yuk, ada mimbar bebas. Yuk mau ngomong, mau minta apa sih segala macam kan. Kebetulan Bike to Walk
komunikasinya baik nih sama Iya. Disub sama Pemda DKI, mau minta apa sih? Iya. Mau jalanan mau ditutup gitu, Iya, bisa iya, aja sebenarnya iya. gitu. Ada apa namanya? Ada disposisi pemerintah bisa menutup jalanan gitu. Soalnya Iya, maunya iya. apa? Mau ditutup segala macam. Nggak pernah datang gitu kan. Kita buka FGD bersama polisi juga nggak Iya. datang dengan pendapat yang ini gitu. Sehingga ruang diskusi kayaknya tertutup, makanya terjadilah aksi demonstrasi itu gitu. Tapi karena abis aksi ada komunitas road bike yang membuka diri gitu ya? Banyakan sih yang senior langsung komunikasi, ya Mas, kita sih paham kondisinya gini-gini. Bagi mereka yang benar-benar ngejaga keahlian segala macam, mereka benar. Tapi memang ada beberapa komunitas yang baru, yang penting asal keren, difoto di atas flyover, di gedung-gedung tinggi, mendewakan Strava dan lain sebagainya, akhirnya tidak mengindahkan pengguna jalan lain. Ada banyak dibilang gitu. Akhirnya ya sampai sekarang sih sebenarnya komunikasinya baik dengan teman-teman para road bike yang sudah senior ya. Artinya mereka paham betul kan kondisinya gitu. Tapi kita juga nggak ngelarang-larang gitu, nggak ada haknya backtalk ngelarang-larang. Jangan main di jalan gitu, enggak lah. Ini dunia bebas, dilarang-melarang gitu. Iya, dilarang-larang. Bang Haji ya. Haji Roma itu kan dilarang melarang kesenangan orang. Nggak ada backtalk, nggak akan ngelarang-larang, silakan. Yang penting jangan sampai ya kita takut nih ya kayak kejadian di Pulau Mas. Ada suami istri yang istrinya meninggal dunia di tempat gara-gara terserempet truk gitu kan. Dan itu mereka pakai road bike. Pagi itu ketika seliweran di sosial media bilang ini lagi peletonan. Kita langsung udah banyak yang DM. Baik tuh kalau sama peletonan dibelain nggak katanya. Jadi soalnya kita pilih kasih gitu. Padahal detik itu juga ketika kejadian itu, tolong jangan ikut-ikutan sebar. Kita cari berita aslinya. Teman-teman kita coba ke TKP, minta kesaksian, terus ke Polda, Metro, ke Satlantas Jakarta Timur dan lain sebagainya. Kita baru pulang hari itu jam 11 malam, baru terima laporan. Jadi back to work dari pagi itu ada di kantor polisi, di rumah sakit, balik lagi ke Satlantas, balik lagi ke TKP, segala itu ngurusin. Iya, maksudnya tanda kutip ya, jangan ngelihat back to work lagi ya. Ini kan inisiatif juga kan. Solidaritas sesama sepeda. Ya, supirnya ditahan. Mobil udah jadi barang bukti. Kita bahkan terima video dari CCTV-nya. Dan ketika dianalisis, dikasih gambaran, Mas ini loh kejadiannya. Oh ternyata dia tidak berpelotonan, hanya berdua lah karena dia suami istri gitu kan. Berarti kan isu yang bahkan waktu itu diliput salah satu media besar sedang pelotonan gitu kan. Jadi akhirnya ketika sudah melihat videonya, oh, ternyata ini kecelakaan kecelakaan yang memang kurang awas dari pesepedanya gitu. Akhirnya kita coba komunikasi sama pihak keluarga, sedang berduka juga. Bagaimana ini, apakah mau dibawa ke ranah hukum? Enggak, kita sudah ini takdir gitu. Kita sudah selesai sampai di situ. Akhirnya kita balik ke kepolisian, kita nggak meneruskan. Akhirnya supir truknya hanya wajib lapor, semua kembali pulang. Besoknya kan pemakaman. Setelah pasca pemakaman kita urus kembali semua surat-surat kematian, segala macam kita bantu uruskan. Bahkan sepedanya kan ditahan semua nih sebagai barang bukti. Sepedanya itu kita uruskan gitu. Jadi nggak tinggal diam. Korbannya siapapun selama itu pesepeda kita pasti betul ya. Duluan meluncur gitu kan gitu. Tapi memang isu-isu kampanye safety riding itu penting juga ya. Maksudku gini. Saya punya teman anak road bike. Dia tuh sampai ngomong gini, Ri, gua tuh kalau goes nggak pakai rem. Gitu loh. Itu kan dalam tanda kutip itu kan ngebahayain orang yang ada di sekitar lu, termasuk pengendara lain jalan yang ada di situ juga kan. Nah itu gimana? Ada nggak sih upaya-upaya dari Bakti untuk memberikan safety riding itu? Mendramatisir film itu Premium Rush kali ya. Pakai rem adalah aib katanya. Nah, gini ya. Selamat itu buat semua sih. Kita nih udah hati-hati nih. Yang orang lain kagak hati-hati, kita kena. Kita yang ugal-ugalan gitu kan, orang-orang udah hati-hati, kita yang jadi penyebab gitu. Jadi selamat tuh bukan buat sendiri, buat orang lain gitu. Jadi kalau ngerasa paham, ngerasa sakti, ngerasa jago main sepeda, ya silahkan. Risiko ditanggung sendiri dong gitu kan. Maksudnya
Lu udah paham nih naik sepeda, speed lu 40 km per jam. Ditargetin misalnya sarapan pagi ini 20 km, main di 30, di 45, 40 segala macam, monggo. Itu kalau selamat ya alhamdulillah. Tapi kan ada orang lain di jalanan yang merasa wah gila, gue ini kenapa dia jadi balapan di sini, kan gue jadi hati-hati gitu. Sama kayak waktu di HI itu yang ada begini. Iya jadi artinya ya di jalanan bukan milik ini, ya berbagi jalan. Terus safety ride itu ya bukan cuma sepeda tapi yang lain juga gitu. Itu. Kita kampanyenya kalau misalkan buat anak-anak itu gimana? Apakah dia menerima? Karena kalau saya dengar di beberapa teman anak RB, mereka tuh juga punya rule sebenarnya, Om. Jam 5 sampai jam 6 mereka boleh peletonan, tapi di luar itu mereka harus jadi pesepeda yang umum gitu. Nah, ini gimana? Iya, kalau yang sudah punya prinsip itu kita hormatin gitu. Karena saat Pak Kapolri sama Dirlantas bilang 6.30 semua masuk lagi jalur sepeda atau kita tindak gitu kan. Itu sudah fair, 6.30 itu sudah fair. Makanya waktu saat ada batas waktu 6.30 udah enggak, kita juga nerima kok itu polisi, walaupun polisi nggak punya hak buat menilang. Hak untuk menindak dalam artian harus berdasarkan ini. Kalau berdasarkan hukum keluar jalur pun udah salah gitu. Jadi karena dia butuh kesempatan dan inklusivitas ditolerir lah hingga jam 6.30. Nah, kenyataannya ketika 6.30 harusnya mereka balik, ternyata masih ada tuh. Sering makanya kalau timeline lewat jam 7.00 sama jam-jamnya dipoto tuh masih ada yang lewat gitu. 7.30 jam 8 mungkin masih kurang kali, masih belum segala. Tapi ya ini kalau ngomong begini nanti keluar backlog julitan aja gitu. nggak mau lebih panjang lah gitu. Berarti itu memang episode paling horor lah ya yang ada di Back to Work. Iya, tapi kita istiqomah kok, apa yang kita jalanin ya sudah baik buat semua gitu. Kalau soal yang kaos, meledek-ledek kaos segala macam kan, bahasanya barbar segala macam. Dibilang nggak berpendidikan, saya malah ngelihat itu satir gitu. Bahasa-bahasa yang di kaos dulu kan. Yang sempat malah rame kaosnya yang dibahas bukan kontennya, bukan esensinya. Padahal bahasa yang kaos itu dibuat itu hasil dari Twitter pendapat masyarakat di sosial media. Kita tumpahkan aja di kaos, pada ribut masalah kaos gitu. Iya. Akhirnya jauh dari esensinya kita ngapain hari itu gitu kan. Ya, intinya tapi udah fair lah, baik tuh kalau soal kaos gue minta maaf karena saat itu nggak cuma pesepeda, nggak cuma back tour. Wah, gitu maaf, udah selesai. Kalau masih mau panjang ayo gitu kan. Tapi lu lihat esensinya dong gitu kan. Iya, betul. Ya mudah-mudahan saling mawas diri lah ya, bukan cuman pesepeda umum tapi juga road bike juga tahulah batasannya. Kalau mau cepat banget mungkin ke sirkuit aja ya. Sentul kan kosong tuh ya. Kita bisa adu cepet-cepetan. Waktu itu solusi yang kita kedepankan adalah peak. Ya, kawasan peak kan dia. Jadi gini, ada kawasan yang publik, main street ya, artinya punya publik, siapapun juga punya hak. Kalau peak kan itu kan kawasan swasta ya, kawasan komplek perumahan, dan itu loopnya udah sesuai. Walaupun tingkat panasnya duluan di sana gitu kan. Lalu kita ajukan lagi GI Expo. Di sana tuh kriterium internasional pernah. Terus duathlon pernah dan lain sebagainya pernah gitu. Jadi kalau mau main di sana lebih keren lagi gitu. Tinggal itu punya swasta juga kan. Tinggal bilang justru kalau yuk wajib kalau mau balapan di GI Expo Mayoran, kasih tiket segala macam kan jadi pendapatan juga kan? Iya. Pasti mampu bayar semua kan? Atau lebih keren lagi ke Sentul. Iya. Jadi Jalan Benyamin Sueb kita usulkan gitu kan, karena bukan jalan utama dari tengah kota gitu. Tapi sampai sekarang belum realisasi ya? Semua status quo karena atas kejadian yang di DPR. Pak Kapolri tolong dibubarin aja nih, dibongkar aja jalur sepeda gitu. Lucu juga sih. Iya. Si siapa namanya? Syahroni ya kan. Pak Syahroni kalau ngeliat video ini dapat salam dari Fahmi. Sekarang masih ketua ya? Ketua itu lu baru kan ya? Apa Om ya? Iya baru sih, baru 6 bulan, setengah tahun inilah terakhir. Sebelumnya Om Putut. Itu proses pergantian pengurus gimana sih kalau di BTW itu? Sebenarnya ya Back to Work itu punya ADRT lah yang jelas ya. Setiap 3 tahun itu ada pergantian gitu. Dan kemarin ya
secara proses pemilihan dengan voters dari founder, dari kepengurusan Chapter dan dari juga ya? chapter semua nasional, kita ngevote lah gitu. Dan ya, alhamdulillah kepilih gitu kan. Dan kita purnakan di Rakernas gitu. Jadi gini-gini ada Rakernas aja kok, bro. Ngeri. Partai ya. Enggak deh. Enggak. Tapi emang itu amanah organisasi bahwasanya apa namanya yang tinggi di organisasi adalah Rakernas gitu, bukan ketua umum, bukan founder dan lain sebagainya gitu. Sehingga ya pola rapat nasional itulah yang jadi suaranya tertingginya organisasi gitu. Oh gitu. Nah, sekarang itu lu ketua keberapa? Kalau dari urutan keempat. Ya, yang pertama Om Taufik, lalu ada Om Toto, lalu kemudian Om Putut, ya, baru ini, selama 16 tahun baru 4 sih, karena ada yang ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun segala macam. Nah, kalau untuk apa namanya, tadi kan kita sudah bicara yang sudah dilakukan sama BTW ya. Nah, kalau ke depan apa sih lagi hal-hal yang mau dilakuin? Karena kemarin kan gue juga udah baca rilis dari BTW mendorong pemimpin dunia untuk menggalakkan lagi pesepeda. Orang lain masih ngomong jauh-jauhan goes. Nih Om, di BTW udah ngomongin mendorong pemimpin dunia untuk menggalakkan lagi sepeda. Apa maksudnya itu? Gini, kacamata back to kan juga bukan hanya Indonesia kan, namanya kita harus mengglobal lah gitu. Apa yang kita semangatin di sini juga bentuk semangat dari luar. Kita senang nih kalau misalnya nanti Jakarta bisa kayak Amsterdam, seliwar-seliwar sepeda, semua mobil pribadi jarang. Kan impian orang kan boleh. Nah, kepedulian back to terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu climate change, isu apa namanya ekonomi dan lain sebagainya itu kita nggak kudet gitu, nggak pasti kita update gitu. Nah, kemarin memang momennya adalah ketika kita bisa bersanding dengan banyak negara-negara besar di G20, bicarakan soal perubahan iklim, lalu ada yang tidak mengenakan hati gitu ketika apa yang dipidatokan Presiden Jokowi soal apa namanya energi terbarukan dan lain sebagainya nggak menyinggung sepeda. Sama dengan pemimpin lainnya sebenarnya gitu. Akhirnya diinisiasi sama European Cycling Forum, bikinlah namanya semacam memorandum bahwasanya ada petisi lah, adalah namanya ini berbentuk sepeda yang juga bagian dari solusi iklim. Dibuatlah gerakan internasional mendorong para rapat di G20 ini ikut approve terhadap petisi ini gitu. Akhirnya setelah seminggu berlalu, di menit-menit akhir petisi ini diterima oleh beberapa negara. Akhirnya pas kita lihat Indonesia nggak ada hadir di situ. Kalah sama Kamboja. Ada. Kamboja. Laos. Kamboja sih. Oh, Kamboja ya. Akhirnya kita melihat, loh kok ini bagian ketidakseriusan. Kalau juga diangkat, orang lain udah nggak tahu kan gitu. Jadi Kamboja, di sini Indonesia udah di sini lah gitu. Masa kalah nih sama komitmen negeri kecil yang mau berkomitmen 10 tahun ke depan kita akan punya program untuk mengurangi perubahan iklim dengan ABCDFG gitu. Sementara Indonesia nggak ikutan namanya, dianggap mungkin pede duluan gitu. Akhirnya isu inilah kita angkat ke permukaan gitu. Ya, makanya beberapa kesempatan terakhir baik itu concern ke sana gitu. Karena perubahan iklim ini nyata dan kita coba berharap sepeda jangan dilupain lah minimal gitu ya. Karena gini, anehnya kita udah hitung nih. Saat dulu PPKM yang diberi insentif kemudahan, bahkan pajak beli mobil 0%. Aneh nih. Dulu kita sangat keras. Kita bahkan rilis gitu kan. Orang beli mobil dipermudah gitu. Itu udah aneh. Yang kedua, mendorong energi terbarukan, biodiesel. Padahal untuk mengarah ke biodiesel itu sangat butuh buka lahan berjuta-juta hektar untuk kelapa sawit. Dan itu memapas hutan. Hutan habis, biodieselnya ada juga nggak fungsi. Biodieselnya buat siapa? Buat kendaraan lagi kan. Lalu mau diarahkan ke e-vehicle, electric vehicle, ke motor listrik lah, mobil listrik, bentuknya kan sama. Macetnya sama kan? Lu pakai listrik sama lu pakai bensin kan sama bentuknya. Gitu loh. Terus isu kemudian adalah kenapa Indonesia mengarah ke e-vehicle. Ya ini sih baru pandangan kita dan beberapa NGO
internasional sih, bahwasanya memang bahan bakunya itu ternyata bukan hanya soal listrik. Iya. Tapi di sana ada Nikel. ada baterai. Ada baterai. Nah, proses pembuatan baterai itu kan butuh karbon, butuh lain sebagainya, dan ternyata kita yang punya banyak nih, Indonesia masih punya banyak nih stok buat bikin itu. Penambangan di Morowali kan. Iya, penambangan akhirnya brutal di mana-mana gitu, dan itu isu juga buat kami gitu. Kenapa sih nggak ngeliat sepeda gitu? Sepeda ketinggalan ketinggalan old school lah. Old school gitu. Padahal kan ya ini sepeda bentuknya segini-gini doang, dikayuh tenaga manusia, bisa buat transportasi, bebas polusi dan lain sebagainya, manfaatnya banyak gitu. Kenapa nggak dorong ini? Kenapa nggak kembangkan ini? Kenapa nggak mendorong masyarakat buat sepeda, mewajibkan PNS sepedahan setiap saat Senin atau Jumat gitu, mendorong para aparatur negara, baik polisi apa kalau patroli naik sepeda aja gitu minimal di daerah. Karena bersepeda itu simbol sosial yang sangat dekat gitu dengan masyarakat. Kalau sepeda kan bisa berhenti, halo, gimana Pak, sehat ini? Apa ada interaksi yang lebih daripada naik mobil kan? Tin, yuk. Nggak ada interaksi sosial gitu. Kalau sepedaan kan keren. Kalau itu didorong gitu kan, ya aparatur, PNS dan lain sebagainya, saya pikir budayanya akan tumbuh gitu, dan orang-orang akan asik lagi buat sepedahan gitu. Iya. Itu loh. Tapi malah ya namanya ini sih ada kalkulasi ekonomi dan lain sebagainya sih. Tapi kita istiqomah aja lah. Mudah-mudahan denger sih. Iya. Bu Siti nih kalau denger podcast kita nih, pakai utamain sebagai resiko pembangunan yang besar-besar. Pokoknya salah satu pesan dari Om Fahmi, masukin tuh soal pesepeda karena berdampak ya terhadap, berkontribusi lah terhadap penurunan panas bumi ya, terhadap perubahan iklim ya. Iya. Awalnya sih kadang nggak ada yang komen, udah ngapain sih kita peduli sama kehancuran bumi, tuh nanti kiamat dihancur-hancurin juga. Ada tuh komen-komen yang mungkin ya oke, lu bener. Tapi jangan sesimpel itu gitu. Iya. Ya kita banjir. Masa banjir ujuk-ujuk karena curah hujan yang tinggi kan alasan apa ya? Alasan praktis gitu. Iya. Ya banjir, kita lebih panas, tiba-tiba panas, malamnya hujan besar. Iya. Paginya angin gitu kan. Ini ujuk-ujuk gitu. Enggak, ini udah ada istilahnya ada trigger, ada kalkulasi tentang penurunan suhu dan lain sebagainya gitu. Ini bukan main-main. Iya. Oh, kita ngasih solusi sih, bukan kita ngomporin segala macam. Solusi. Iya. Banyak kan orang ngomong apa sih ngaruhnya sepeda sama pemanasan global? Kan nggak nyambung ya. Ternyata kalau dirunut ya nyambung juga ya ternyata. Tapi lucunya sih setiap apa yang menyangkut ngomongin Bu Menteri, ngomongin presiden, cebong kampret akhirnya. Ini nih nggak beres nih. PR tuh buat itu. Nggak beres nih. Komennya gitu. Wah deh, baik lu masuk politik segala macam. Wah, jauh panggang daripada arang ya. Maksudnya kita lagi ngomongin apa, tiba-tiba dibilang baik tuh udah mulai main politik nih, nyerang pemerintah yang sah ini apa gitu. Nggak jelas ya. Bahkan ada yang bikin baju tuh more pedaling less politik, kan? Aduh nggak jelas. Lu bikin punya KTP aja lu masuk politik. Gini, kalau ini statement ya, ini statement dari Baik Talk lah ya. Apakah Baik Talk on politik? Ya, kita akan politik. Jelas ya. Jelas. Ini baru di kedai pena nih. Baik Talk akan berpolitik. Ya kan, tapi ada tapinya nih. Gini, cara mandang politik kan bukan soal praktis, soal partai, soal isu-isu politik. Politik itu tools. Kita akan menganggap tools. Emang dipikir kita audiensi dengan menteri, dengan Pak Gubernur, ngomongin soal jalur sepeda, kita audiensi dengan Disub, kita audiensi dengan polisi, membuat ruang FGD, itu bukan politik. Saya pikir itu politik. Bagaimana konstituen dengan birokrat, bagaimana konstituen dengan wakil rakyat. Kita nggak pernah ngobrol-ngobrol anggota fraksi PKS gara-gara nyeletuk jalur sepeda itu nggak ada manfaatnya. Kita geruduk fraksinya gitu. Fraksinya loh ya. Iya. Kita ngomong baik-baik kayak gini, oh enggak kok Mas, itu salah, itu wartawan aja melesetin. Oke. Ada lagi partai berikutnya yang ngomong, kita sikat lagi juga alasan lagi gitu. Ini bagian dari politik, saya pikir. Ya, Baik Talk nggak pernah punya masalah sama politik. Kalau politik politik praktis, ya ngumpulin suara enggak lah ya. Declare Baik Talk nggak akan ngarah ke sana. Tapi
politik sebagai tools alat perjuangan kita ya, pakai, gitu. ya. Dan ini bermanfaat buat orang. Jalur sepeda itu kan bagian dari proses politik awal ya, Iya, kan? pendekatan politik. Pendekatan Masa ujuk-ujuk kita buat jalur sepeda nggak mungkin. Ada proses, kita lihat anggaran daerah cukup nggak, Iya, gitu kan? iya. Kita dorong para pembuat anggaran, para fraksi di DPRD, sisihin yuk anggaran buat bikin jalur sepeda, di subnya kita deketin gitu. Emang itu kan proses politik, kan politik. Tapi ya nama pemahamannya yang praktis-praktis, sehingga dibilang politik langsung kebakaran semua gitu, nggak apa-apa. Yang penting ini proses belajar juga sih buat back to work gitu. Bro, kalau kita punya KTP, kita kan jadi objek politik ya. Kita harus punya kan. Itu haknya udah mengikat kan? Iya kan, hak politik kita mengikat. Nah, terus abis itu tapi emang obrolan tingkat tinggi. Nggak tahu sih, mudah-mudahan pemirsa kedai pena sih cerdas-cerdas lah, paham. Ya, mudah-mudahan lah ya teman-teman bisa cerdas menyikapi kalau politik yang dimaksud sama BTW bukan dalam politik ngumpulin KTP, ngumpulin suara, lalu kemudian Om Fahmi ini jadi anggota legislatif gitu ya. Tapi kemudian politik sebagai tools untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tawarin banyak. Tawarin banyak? Enggak. Terima kasih. Terima kasih. Kembali ke tempat gitu. Iya. Silakan kembali ke tempat. Gitu. Nah, yang menarik juga gini, Om Fahmi. Gue ngeliat BTW itu besar ya, dari hampir seluruh Indonesia ada. Nah, gimana kemudian BTW itu bisa berdiri tegak, termasuk untuk ini punya RSI, punya merchandise, punya yang lain-lain. Ini gimana caranya menghidupi diri BTW? Dibilang gede sih, saya sih masih jauh dari kata gede, karena kalau dibilang pernah sih ada beberapa corporate tanya gitu kan, itu mau kerjasama nih sama back to work, anggotanya udah berapa ya? Nggak tahu, anggotanya emang nggak tahu. Karena kita bukan komunitas. Nggak ada tuh cukup-cukup, gue daftar dari anggota back to work. Punya database dong, anggota back to work sekian ribu misalnya. Enggak lah, nggak gede lah. Movement ininya besar mungkin iya, movementnya ya, maksudnya isu-isu yang kita gelontorkan menjadi besar, oke. Tapi kalau dibilang sebuah organisasi besar ya kita masih jauh lah gitu. Yang kedua, kenapa bisa seistiqomah ini? Yang pertama ya proses organisasi yang baik, pengkaderan, terus menjalankan amanat-amanat yang sesuai lah gitu, nggak keluar koridor dan lain sebagainya. Terus kalau dilihat dari senjatanya, olinya, maksudnya oli itu artinya apa sih nih yang bisa bikin back to work bergerak gitu kan, butuh dana segala macam. Salah satunya sih ini sih kita punya RSI. Ini barang-barang ini sebenarnya konsinyasi ya, kita mendorong UKM silahkan pakai logo back to work. Nanti kita bisa share profit, persentase, royalti dan lain sebagainya, sehingga kita dorong para UKM ini UKM ini memproduksi gitu kan, memproduksi dan menjual gitu. Oke. Dilalahnya back to work punya followers banyak segala macam, sehingga setiap produk yang keluar dari back to work biasanya direspect gitu. Iya. Banyak yang respect dan dari serupiah demi rupiah ini kita kumpulkan untuk pergerakan gitu. Oke. Untuk gaji ya, karena kita nggak digaji, digaji. Kalau sumber-sumber lain ada, Om? Selama ini kalau dari swasta dan lain sebagainya sih kita ada yang sifatnya pola bisnis ya, ngejualin sepeda segala macam itu mungkin bisnis. Tapi kalau dari pemerintah belum pernah dapat yang artinya nih sumbangan hibah kayak mungkin hibah kota Jakarta dapat bagi-bagi 5 miliar belum pernah dapat yang bersifat hibah tanpa kita ngelakuin apa-apa gitu, nggak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi berdikari tapi juga kemudian membuat teman-teman di luar termasuk UKM ini bisa kemudian hidup ya. Pola kolaborasi lah. Ini berdiri saat pandemi loh. Pandemi kita pusing gimana ya? Tapi malah bisa bikin banyak yang di PHK segala macam. Akhirnya yuk kita buat sebuah rumah, entitasnya di sana terbentuk, tongkrong bareng-bareng, bisa jadi sekretariat bersama, bisa belajar ruang kreatif segala macam. Tapi bisa jadi display barang juga gitu. Tapi nggak cuma display ya, ini kita jual online juga sih. Iya. Dan akhirnya terbukti masih survive nih, udah setahun. Udah setahun dan ya bisa beberapa sih ada yang kita hire ya. Seperti yang biasa standby di sini ya kita kasih kompensasi gaji lah gitu. Walaupun tidak UMR sih gitu kan. Tapi ya mereka seneng gitu kan jalannya. Ini komunitas kalau gue bilang keren banget udah bisa gaji orang, men. Ya yang belakang ya. Nah, pokoknya gue respect banget sama BTW
mudah-mudahan tetap istiqomah Om. Iya. Gua pengen juga lo ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman goeser, baik yang sudah senior ataupun yang masih newbie? Silakan Om. Doakan aja ya Bike2Work tetap bisa berdaya, bisa maslahat buat umat ya. Jadi kalau ada kritik, ada saran, ada masukan tuh Bike2Work selalu terbuka gitu. Ya. Kalau perhatiin sosmednya Bike2Work, kita tuh selalu jawab dengan santun, dengan bahasa yang baik segala macem. Kita nggak pernah marah-marah segala macem. Ada beberapa masukan ini juga kita tampung gitu. Toh itu buat pergerakan, bukan buat orang-orang di Bike2Work segala macem gitu. Dan jadi berharap bisa diterima lagi sama masyarakat gitu ya. Nggak cuma pesepeda, anak motor, anak mobil, anak gondoruo gitu. Kalau dukung terhadap apa yang dikerjakan Bike2Work dan para pesepeda umumnya, ya itulah kebahagiaan kita gitu. Gitu ya. Iya. Kalau untuk pesepeda secara umum apa Om? Harapannya apa? Biar lebih tertib atau apa? Atau biar nggak lebih eksklusif, lebih Karena kita gini ya. Kita lebih senang tuh mengedukasi anak-anak SD, anak SMP. Gitu. Masih cerah gitu. Iya, masih lurus-lurus ya. Gini, sepedaan kan gampang ya. Kita bisa mahir segala macem. Terus orang-orang yang bersepeda udah bisa beli sepeda tentunya punya visi, punya kemampuan, kecerdasan yang memang udah terbina gitu. Iya. Kalau kita edukasi, woi lu jalan sebelah kiri ya, kayaknya terlalu muluk Bike2Work mengedukasi mereka gitu. Tapi emang beberapa teman-teman sih masih konsisten turun ke jalan ya, kayak di Bandung seminggu sekali campaign tertib lalu lintasnya, bukan jadi sepeda berhenti dong di lampu merah gitu. Itu setiap minggu tuh di Bandung. Di kita Senin, Rabu, Jumat gitu. Tetap aja sih ada yang masih sangka negatif. Cuma yang jelas aksi kita di jalan segala macam mengingatkan lah. Daripada kita ceramain atu-atuan enggak lah gitu. Tapi budaya diskusi, budaya saling mengingatkan itu tinggi di Bike2Work gitu, sehingga bisa lebih motivasi sama-sama buat kebaikan gitu. Buat kebaikannya. Jadi kembali lagi ke menebar kebaikan ya. Oke, teman-teman sobat Kedai Pena, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Buat BTW terima kasih. Kita udah dikasih. Oh ya, ini RSI di mana Om? RSI ini di Tanah Kusir. Tanah Kusir, komplek IKPN ya? Komplek IKPN nggak jauh dari Trisakti. Trisakti STPT ya? Nah, terus kita punya lagi di Bali, di Bandung, di Medan, di Palembang, dan Sorong. Di Sorong juga ada. Nanti Nanti kita masukin ke deskripsi kita. Terima kasih sekali lagi Om Fahmi. Sehat Sehat selalu ya. Sekali lagi. Semoga bisa terus menebar kebaikan. Oke, sobat Kedai Pena. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Salam Merdeka!